Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama menuntut ilmu. Alhamdulillah. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan yang telah memberi kepada kita pelajaran dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, marilah kita sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Reza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Syukron untuk saudara Reza. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan dapat mendatangkan rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita berlanjut ke acara inti, yakni kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Jamaluddin. Dengan beliau dipersilahkan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersama-sama memuji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga ada sedikit pun tidak bisa menghitung yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada kita semua. Baik kita nikmat kita duduk seperti ini, nikmat kita berjalan, nikmat kita beribadah dan seterusnya, maka itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita semua. Maka patut kita mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita diberikan ini dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci-Nya sebagaimana yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya barang siapa yang bersyukuri nikmatku kata Allah, maka akan bertambah nikmatnya, dan sebaliknya apabila kalian mengingkari nikmatku atau tidak mau mensyukuri nikmatku, baik itu sedikit maupun banyak, maka pasti azabku sangat pedih baginya nanti dia demikian. Alhamdulillah. Jadi teman-teman saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dalam kita menerima sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita. Apabila kita tidak mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan memberikan balasan yang sangat pedih di yaumul qiyamah kelak. Baik, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam yang besar kita, yakni Nabi akhir zaman yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat beliau kita bisa menikmati agama Islam ini, dan dengan beliaulah kita bisa mengetahui yang namanya agama Islam, di mana agama Islam adalah salah satu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat kepadanya dengan kita membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Baik, langsung saja agar lebih cepatnya kita selesai pada acara kita pada malam hari ini, adalah kita langsung mulai dari temanya, yaitu sebagaimana tema saya yang berjudul apa itu bulan Sya'ban. Jadi saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa bulan Sya'ban adalah sebagaimana bulan yang ke-8 dalam kalender Hijriah atau kalender lunas Islam. Bulan ini terletak sebelum bulan Ramadan yang merupakan bulan puasa umat Islam, dan Sya'ban juga bisa dianggap sebagai bulan yang penting karena beberapa peristiwa dan amal yang dianjurkan dilakukan pada bulan ini, seperti kita memperbanyak berdoa dan berbanyak amal-amal ibadah dan seterusnya. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban adalah bisa kita bilang bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Apabila salah seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih kepadanya dengan apapun yang dia inginkan. Adapun dosa-dosa yang pernah kita lakukan, apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, maka Allah akan mengampuni semua, baik itu yang tidak sengaja maupun tidak sengaja.
Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun beberapa amalan yang umum dilakukan pada bulan Sya'ban adalah pertama puasa Sya'ban. Karena Rasulullah SAW sering dikenal berpuasa di bulan Sya'ban, kecuali beliau pada beberapa hari tertentu. Puasa ini juga tidak wajib, akan tetapi disunahkan sebagai bentuk persiapan menuju bulan yang suci atau bulan Ramadan. Dan kedua, Lailatul Barah, maksudnya adalah pada malam pertengahan bulan Sya'ban atau 15 Sya'ban atau pertengahan yang disebut dengan 15 Sya'ban yang Nisfu Sya'ban ya. Oh, mohon maaf, salah. Banyak umat Islam sebagaimana yang menganggapnya sebagai malam penuh berkah, di mana dosa-dosa dikabulkan, di mana dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan ampunan bagi umatnya. Namun pendapat mengenai keutamaan malam ini adalah bisa bervariasi tergantung pada mazhab dan pandangan ulama-ulama lainnya. Keutamaan puasa di bulan Sya'ban ialah puasa di bulan Sya'ban merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa dalil yang menunjukkan betapa besarnya manfaat dan keutamaan di bulan ini atau bulan Sya'ban ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berpuasa di bulan Sya'ban hingga beliau berpuasa sepanjang bulan itu. Dan saya tidak melihat beliau berpuasa dalam bulan lainnya sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan berpuasa di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya kecuali bulan Ramadan. Bahkan beliau sangat memperhatikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang istimewa untuk memperbanyak amal ibadah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di bulan lainnya seperti puasa di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW beliau menjawab, itu adalah bulan yang dilupakan oleh banyak orang. Dia adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan, dan pada bulan itu amal-amal diangkat kepada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Maka aku ingin amalkanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan alasan beliau adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yaitu karena pada bulan tersebut amal-amal manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa kita berharap amal kita diterima dalam keadaan suci dan penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun dalil dalam Al-Qur'an adalah, meskipun tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan tentang puasa di bulan Sya'ban, namun kita dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang berbicara tentang pentingnya amal ibadah dan puasa. Salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan seperti bulan Sya'ban ini
maka dia memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita dengan berpuasa. Kita melatih diri kita juga untuk menahan hawa nafsu kita, memperbaiki akhlak kita serta memperbanyak amal ibadah. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah berapa keutamaan bulan Sya'ban ini. Kita bisa simpulkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Apabila seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada kata-kata saya benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran untuk Ustadz Jamal yang telah memberikan kepada kita ceramah yang begitu banyak sekali hikmah. Salah satu hikmahnya yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan menambahnya, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Baiklah, itu saja kultum pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama menutup acara malam ini dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.